Nah, sekarang udah ada gambarnya nih, kromosom. Nah, kita sebelumnya tahu kan bahwa manusia itu punya 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini sendiri, ini anehnya ya. Jadi kalau kita membayangkan manusia itu terdiri dari 23 pasang kromosom kalau saya bilang. Jadi ibaratnya gini, kita bayangkan ada jadi DNA itu atau juga genom, genom itu adalah kumpulan dari semua DNA manusia di dalam tubuh, itu terdiri dari 23 bab. Bayangkan ada buku yang terdiri dari 23 bab. Nah, bab satu itu ceritanya pasti beda kan dengan bab 2. Bab 2 pasti ceritanya beda dengan bab 3. Nah, begitu juga dengan DNA nih. Jadi lihat sini, ada kromosom nomor 1, 2, terus sampai kromosom nomor 22. Misalnya saya bilang gini ya, kromosom 22 ini adalah sifat gen untuk eh, hemoglobin, misalnya ya, ini misalnya aja ya. Sedangkan kromosom 18 ini adalah yang membentuk sifat tentang bentuk dan warna mata. Dan misalnya kromosom 11 ini bertanggung jawab untuk pembentukan apa ya? Oke, enzim deh. Enzim yang ada di mulut. Apa? Coba. Amilase. Jadi, tiap-tiap kromosom ini dikasih nomor kan 1, 2, 3 itu membentuk suatu cita yang berbeda. Membentuk suatu gen-gen yang berbeda. Nah, uniknya karena kita adalah penyatuan dari bapak dan ibu kita, maka kromosom nomor 1 itu ada dua. Jadi ibaratnya satu bab buku itu ada dua. Jadi kalau kita baca buku yang ada 23 bab, bab satunya itu ada dua, bab duanya ada dua. Lah, itu buku yang aneh kan? Buat apa bab satunya itu ada dua? Buat apa bab duanya ada dua? Karena di dalam tubuh kita itu terjadi pertarungan antara ini nih, kromosom yang ini dan kromosom ini. Ini kan sebetulnya ceritanya sama kan? Cuma ada versi yang berbeda. Nah, karena ada versi yang berbeda, lihat di sini nih, ada merah-merah kan? Nah, ini merah-merah. Ini adalah lokasi dari gen. Jadi saya tulis ini yang pertama, locus itu adalah lokasi gen di kromosom. Lihat tuh, ada kan merah-merah. Jadi misalnya yang saya bilang di nomor berapa tadi? Nah, nomor bentuk warna mata ini ada garis-garis kan di sini. Ini mungkin lokusnya untuk bentuk warna mata ini sekitar ujung kromosom. Sedangkan misalnya ini adalah bentuk dan warna rambut. Ini lokasinya dekat-dekat tengah-tengah. Nah, ini lokus, gampang kan? Membayangkannya lokus, lokasi. Nah, oke, jelas lokus, kromosom udah jelas. Nah, sekarang saya skip dulu masalah, saya lompat dulu yang penjelasan masalah genotip dan fenotip. Kita lihat dari homolog. Homolog ini begini, tadi kembali yang saya jelaskan. Karena kita penyatuan dari bapak kita dan ibu kita, ini lambangnya, sorry, salah. Harusnya nih ke atas ya. Nah, oke deh, sama aja. Nah, ketika bapak kita dan ibu kita ini menghasilkan sel sperma dan ovum, dua-duanya bersatu, jadi apa nih? Ayo, pelajaran sebelumnya dari reproduksi, jadi apa? Depannya E, M, embrio. Tapi sebelumnya jadi apa dulu? Sebelum jadi embrio. Depannya Z, betul, zigot. Nah, dari zigot menjadi embrio, ini dua kromosom dari ayah dan kromosom dari ibu itu bercampur dan masing-masing mengeluarkan 23 kromosom dan 23 kromosom. Akhirnya kita jadi 46 kromosom. Nah, karena itu setengahnya ini mungkin yang ini dari ayah, ini dari ayah, ini dari ayah. Nah, misalnya deh, yang sebelah kiri itu dari ayah semua, yang sebelah kanan tuh dari ibu semua. Ini dari ibu, nah, ini dari ibu semua. Karena itu kita jadi 46. Nah, ketika kita dewasa dan kita ingin bereproduksi, kita telah nikah dan bereproduksi, apakah kita juga akan menghasilkan seperti? Jawabannya iya. Pembelahan ini kan bapak dan ibu kita kan ayah atau ibu kita kan masing-masing punya 46 kromosom juga kan? Ini juga 46 kromosom kan? Tapi ketika mereka menghasilkan sperma dan ketika mereka menghasilkan telur, mereka membagi kromosomnya. Jadi ini 23. 23 lagi mana? Ya gampang. Ada lagi 23-nya.
telur, ya kalau telur yang lainnya mati. Udah kita belajar kan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Jadi dari 23 sini dan 23 ini jadi 46 kromosom. Nah, inilah yang akan berakhir jadi makhluk hidup. Istilahnya kita mengenal bahwa N kromosom itu diistilahkan sebagai haploid. Pada manusia adalah 23 jumlahnya, sedangkan 2N itu jumlahnya 46, artinya dua pasang kan, 2N, dua pasang kromosom, namanya diploid. Oke, kita jelas bahwa kromosom homolog adalah kromosom pasangannya. Jadi misalnya nih, ini udah agak penuh, saya pakai kromosom nomor 13. Walaupun orang banyak bilang angka sial, tapi udah jangan percaya tahayul. 13 ini nih, kita fokus ke 13. Oke, kromosom sebelah sini adalah homolognya kromosom sebelah ini. Jadi pasangannya. Saya tulis ini. Homolog itu adalah pasangan kromosom. Oke, saya ulang lagi dari awal bahwa ada lokus, itu tempat di mana gen itu berada di kromosom. Yang kedua, kita bicara tentang haploid dan diploid. Ini N dan ini 2N. Berapa jumlah kromosom? Nih, gampangnya gini aja deh. Dalam semua tubuh kita tanpa kecuali itu sifatnya adalah diploid. Mau dari ujung rambut, ujung kuku, mau kulit, hidung, tenggorokan, semua adalah diploid. Yang N, yang sifat haploid itu cuma si ini. Saya lingkarin deh. Si sperma dan si ovum. Ini adalah sifatnya haploid. Udah cuma itu aja. Oke, berikutnya yang saya tekankan di sini adalah kromosom homolog. Artinya adalah pasangan kromosom. Oke, kita cukup sampai sini. Berikutnya saya akan coba jelaskan kesilangan arti dari genotip dan fenotip.